Jadi kalau kita melihat potensi gempa di selatan Jawa itu memang ada ya, karena wilayah Yogyakarta itu berhadapan dengan sumber gempa megatrust yang itu memiliki magnitudo tertarget dengan skenario terburuk mencapai 8,7. Itu di laut ya. Kemudian di daratan juga terdapat struktur sesar opak yang cukup panjang, sekitar 45 km, dan itu bisa rilis energi mencapai 6,6 magnitudo. Jadi Yogyakarta ini merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks. Nah, ini satu hal yang perlu saya luruskan bahwa yang disebut potensi itu bukan prediksi ya. Jadi kalau potensi itu ada besarannya, ada lokasinya, tapi tidak ada keterangan waktunya kapan. Nah, itu potensi. Kalau prediksi ada lokasi, ada besaran ancaman, dan ada waktunya. Entah itu minggu depan, tanggal sekian, atau tahun depan, itu baru prediksi. Nah, ini tidak ada, jadi ini adalah sebuah potensi yang mana masyarakat tidak perlu merespon berlebihan ya, karena memang sumbernya ada, sejarahnya ada, tetapi perulangan itu kapan tidak tahu, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir ya. Jadi itu bukan prediksi, sehingga masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, berdagang, mencari penghidupan di laut, dan sebenarnya potensi ancaman itu kita bahas untuk menyiapkan strategi mitigasi, membuat pemodelan tsunami, membuat evakuasi, titik kumpul, untuk landasan kita tata ruang pantai yang aman. Itu sebenarnya itu Mas. Jadi masyarakat kalau BMKG tidak mengingatkan siapa lagi, karena kita memang memiliki tugas itu. Jadi setiap ada informasi potensi sebaiknya tidak perlu direspon berlebihan, tetapi itu menjadi acuan strategi mitigasi kita agar kita bisa menekan sekecil mungkin risiko yang mungkin terjadi jika itu terjadi, begitu Mas. Oke, baik Pak Daryono. Anda katakan ini potensi begitu ya, yang mana juga tidak bisa diketahui juga kapan akan adanya, atau secara framing waktunya belum tentu juga, atau bisa terlihat secara detail dan juga jelas. Sebetulnya andai kita bicara potensi, tentunya kita juga bicara terkait antisipasi di sana. Sebetulnya kalau misalnya Anda dari BMKG, untuk antisipasinya seperti apa koordinasi antara BMKG dan juga pemerintah daerah di pesisir selatan Jawa, khususnya yang Anda sebutkan juga memiliki potensi dengan adanya tsunami 8 hingga 10 meter? Iya, jadi BMKG sudah melakukan banyak hal dan kita terus berkoordinasi baik dengan pemerintah provinsi ya, kemudian juga kabupaten, dalam hal ini BPBD provinsi, BPBD Bantul, Kulon Progo, kemudian Gunung Kidul. Kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti pemetaan bahaya tsunami untuk acuan tata ruang, kemudian juga kita melakukan sekolah lapang gempa dan tsunami untuk menyiapkan bagaimana merespon informasi peringatan dini, kemudian juga bagaimana cara masyarakat bisa selamat saat terjadi tsunami, kemudian kita melakukan evaluasi terkait dengan rambu evakuasi, jalur evakuasi di pantai, kemudian memastikan kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, kemudian kita berlatih untuk evakuasi, dan itu semua kita paket dalam kegiatan sekolah gempa dan sudah kita laksanakan 6 kali Mas, dan itu terus akan kita lakukan. Kita terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk benar-benar menyiapkan masyarakat siaga tsunami atau tsunami ready community di beberapa pesisir di Yogyakarta, sehingga kita ke depan akan menyiapkan betul seluruh masyarakat pantai ini bisa tanggap, bisa siap, dan benar-benar menjadi masyarakat siaga tsunami di Yogyakarta ini Mas. Oke, baik. Pak Daryono, dengan adanya potensi tsunami begitu di Yogyakarta atau di pesisir selatan Jawa ini, apakah memang dari pemerintah daerah sudah dikomunikasikan juga terhadap potensi juga larangan beraktivitas di pesisir pantai, lalu juga terhadap antisipasi pengunjung yang juga akan merujuk ke arah sana begitu, ataupun pembatasan pengunjung di daerah pesisir selatan Jawa? Ya, ini juga sekali lagi harus kita luruskan Mas, bahwa potensi itu tidak ada hubungan dengan itu. Jadi tetap masyarakat beraktivitas di pantai, berdagang, berwisata, mencari penghidupan, kemudian bagaimana cara bisa mengembangkan pantai, kemudian juga meningkatkan taraf hidup, tetap harus terus diupayakan dan tidak perlu takut dengan hal-hal tersebut. Karena jika terjadi gempa berpotensi tsunami, BMKG akan siap siaga memberikan warning, peringatan di tsunami. Kalau tidak ada warning, maka masyarakat tetap
beraktivitas seperti biasa. Tidak ada yang perlu ditakutkan dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Sehingga masyarakat jangan terganggu dengan informasi potensi ini. Kecuali memang ada peringatan dini baru harus direspon. Tapi kalau tidak ada, kalau hanya sekedar informasi potensi, maka itu adalah sebagai acuan agar kita bisa menyiapkan diri dari aspek mitigasi struktural maupun non struktural terkait dengan kesiapan peralatan, warning, kemudian juga bangunan pantai yang tahan gempa, juga keterampilan masyarakat dalam melakukan evakuasi, sehingga masyarakat juga perlu memahami apa itu evakuasi mandiri. Jika merasakan guncangan kuat di pantai, maka segeralah menjauh dari pantai. Itu lebih baik daripada kita lengah kemudian kita menunggu peringatan dini tsunami dan ternyata bisa jadi kita bisa terlambat, sehingga BMKG akan terus mengupayakan bagaimana warning tsunami terus ditingkatkan kecepatannya dan benar-benar bisa mengamankan masyarakat pantai. Ini tugas kami dan kondisi saat ini sistem peringatan tsunami kita performanya sangat baik dan bisa beroperasi 24 jam per 7 hari dan semuanya akan kita siapkan peralatan diseminasi untuk bisa diterima oleh masyarakat dengan berbagai macam moda diseminasi yang ada. Oke, baik. Pak Daryono, mengamati terkait jalur evakuasi, apakah di titik-titik yang mana juga berpotensi adanya tsunami ini sudah dilengkapi jalur evakuasi yang lengkap dan sosialisasi bagi warga yang juga sudah dilakukan secara terkini? Iya, jadi kita terus berkoordinasi, baik itu BMKG pusat dan daerah di Jakarta, kita terus berkoordinasi dengan BPBD, relawan juga untuk mencermati jalur evakuasi dan rambu evakuasi ini. Memang tidak, memang ada bagian-bagian di pesisir yang masih perlu dilengkapi dan ini kita terus akan memberikan rekomendasi agar masyarakat kemudian juga pemerintah daerah bisa mewujudkan itu. Namun demikian untuk kawasan-kawasan pantai yang merupakan kawasan potensial sudah kita edukasi, Mas, dan itu akan terus kita lanjutkan. Oke, baik. Selain di selatan pesisir Jawa begitu Pak Daryono, ada wilayah atau titik mana lagi yang kiranya juga diwaspadai karena memang berpotensi terkait adanya tsunami juga di sana? Iya, kalau kita melihat kawasan-kawasan pesisir pantai yang berhadapan dengan sumber gempa potensial dan belum rilis itu tentu saja kita tahu di Sumatera Barat, yaitu di Mentawai Pagai itu adalah satu-satunya kawasan yang belum lepas gempa besarnya. Dan itu perlu kita antisipasi bersama, kemudian juga Selat Sunda, kemudian juga selatan Bali juga, kemudian Laut Maluku, utara Papua itu menjadi kawasan yang harus kita waspadai dan untuk itu BMKG terus menyelenggarakan kegiatan setelah lapang gempa di daerah-daerah tersebut untuk menyiapkan masyarakat siaga tsunami atau tsunami ready community itu, Mas.